DeepSeek. Kenapa ini China? Oke, diproses di sini loh. 6. Katanya di sini outputnya 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, seperti yang udah kita tahu ya, terutama di platform sosial media seperti Instagram, China itu kembali mendeklarasikan bahwa mereka merilis AI yang lebih overpower dibanding DeepSeek, yaitu Qwen 2.5. Nah kalau sebelumnya kita udah bahas si DeepSeek di video ini, itu katanya bisa melampaui ChatGPT. Nah terus gimana dengan Qwen ini? Karena Qwen ini kan katanya bisa melampaui DeepSeek, yang notabene DeepSeek itu ya udah melampaui ChatGPT, artinya Qwen ini bisa melampaui ChatGPT dong. Nah di video kali ini kita bakal membandingkan antara kedua saudara ini ya teman-teman, Qwen dan juga DeepSeek di dua tugas yang berbeda. Tugasnya udah saya tentuin. Nah tapi di sini kita akan coba bahas sedikit kenapa dia ini jadi ataupun bisa diklaim jadi AI terbaik menurut si China ini. Di sini saya sudah berada di official blog dari Qwen. Di sini kalau teman-teman lihat ada 5 benchmark yang mereka tampilkan dan juga ada beberapa model nih seperti Qwen, DeepSeek, Llama, GPT sama Claude. Nah, di sini ada Arena Heart. Jadi Arena Heart itu kayak semisal kita melakukan interaksi dengan model tersebut menggunakan berbagai bahasa, kayak misal bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Prancis, dan lain-lain. Jadi model itu akan menganalisis dari interaksi yang kita lakukan, kemudian dia akan memberikan jawabannya. Nah, kalau semisal MMLU itu sebenarnya sama aja kayak Arena Heart. Bedanya ada unsur yang lebih logis, kemudian matematis dan juga praktisnya. Jadi lebih technically gitulah. Kemudian untuk GPQA itu sebenarnya sama aja kayak question answering pada umumnya. Bedanya kalau misalnya kita mau nyari paper, mau nyari jurnal, nah si model ini akan ngasih source-nya, akan ngasih sumbernya gitu. Jadi kita bisa cek juga nih, double check, karena tentu ketika kita ingin mengambil materi dari sebuah paper atau jurnal, tentu kan kita butuh sumbernya nih buat disitasiin di paper kita. Nah, model ini akan membantu sekaligus memberikan kita akses untuk cek apakah jawaban yang diberikan oleh model itu benar atau tidak. Kemudian untuk live code bench itu ya seperti biasalah, dia ngegenerate kode, memperbaiki kode yang bug, terus juga debugging juga, pokoknya dia bisa lah. Nah, untuk terakhir di sini adalah average dari benchmarknya. Nah, kalau kita lihat di sini dia itu rank 1 ya teman-teman. Dia ngalahin saudara kandungnya sendiri si DeepSeek. Makanya di video kali ini kita akan coba adu nih antara si Qwen dan juga DeepSeek. Untuk tugasnya apa? Di sini sebenarnya saya sudah siapkan untuk gambar, karena memang Qwen ini tuh multimodal AI ya, yang dalam artian dia itu bisa memproses gambar, teks, dan lain-lain secara bersamaan. Di sini saya sudah punya gambar, yaitu gambar buah-buahan dan juga labelnya. Di sini akan saya suruh modelnya ini ngebaca labelnya ya teman-teman, karena memang labelnya ini kecil banget dan juga ada distraksi logonya gitu ya. Terus di sini ada ya angka-angka, saya nggak tahu itu maksudnya apa. Kita akan coba suruh kedua model tersebut untuk bekerja nge-scanning dan juga membaca dari label buah ini. Nah ini kalau semisal teman-teman mungkin tahu teknisnya, itu namanya kurang lebih mirip-mirip kayak OCR lah. Nah, by the way di sini saya sudah masuk juga di chat untuk Qwen dan juga DeepSeek-nya. Nah, silakan mungkin teman-teman juga yang mau nyoba bareng gitu ya, silahkan kunjungin aja. Di sini ada chat qwenlm.ai sama kalau DeepSeek di chat.deepseek.com. Nah, bedanya kalau di Qwen kita perlu ngubah modelnya dulu nih teman-teman. Kita ubah pakai yang Qwen 2.5 VL72B Instruct. Karena kenapa? VL itu tuh untuk Vision Language, khusus untuk yang gambar-gambar gitu ya. Nah, kalau untuk yang DeepSeek di sini saya sudah ulik-ulik tapi tidak menemukan yang khusus buat itu ya. Kita akan coba pakai yang R1 aja, yang Ultimate gitu ya. Karena ini sama-sama spesialisnya lah. Yang satu dia spesialis buat Vision, yang satunya lagi yang udah Ultimate-nya gitu ya. Di sini akan kita coba import untuk gambarnya ya, kita bisa upload di sini secara manual, kita pilih buah-buahannya. Kemudian di sini, by the way kalau misalnya bahasa Inggrisnya masih agak kacau, mohon maaf ya teman-teman. Saya juga masih belajar bahasa Inggris. Insya Allah nanti akan saya tingkatkan lagi kemampuan bahasa Inggris saya. Oke, di sini kita coba paste juga prompt yang sama di DeepSeek gitu ya. Oh iya, di DeepSeek itu di video sebelumnya banyak juga teman-teman yang komen bahwa sering banget mengalami DeepSeek-nya ini sibuk ya, kayak BUC kayak gitu tuh ya. Nah mungkin ya kita positif thinking aja, karena ini model baru ya, AI baru, dia itu belum begitu optimal seperti model-model kayak ChatGPT, Claude, dan kawan-kawannya. Oke, di sini kita akan coba anak bawang dulu ya, si adeknya Qwen, kita coba running. Kemudian kita juga running si DeepSeek-nya. Di sini kita tidak berharap yang paling cepat ya, karena ya, ini
by the way ini cukup cepet ya. Terus juga bener lagi French Royal Gala. Coba kita lihat dari gambarnya. French Royal Gala. Wah, ini padahal Royal Galanya ini rada burem loh teman-teman. Dia bisa baca si label gambarnya itu sendiri. Nah, kalau si DeepSeek dia masih muter-muternya karena ya dia mungkin berpikir dulu karena ya modelnya DeepThink R1. Itu jadi nilai plus ya teman-teman. Karena apa? Gambar yang Gala ini itu posisinya agak blur nih kalau digambar. Meski emang gambarnya HD ya. Tapi kalau dari posisi itu banyak noise teman-teman. Yang dimaksud noise itu apa? Yang tadi pertama blur. Terus di sini ada distraksi gambar-gambar ya, gambar ikonnya, terus ada kode-kodenya, ada motion juga di sini efek-efek yang ada di gambar tersebut. Nah, si model Queen ini bisa menyingkirkan noise tersebut. Kok kenapa munculnya apa ini huruf apa teman-teman? China? Saya nggak tahu bahasa China apa. Hah? Apa ini bahasanya? Apa itu itu apa teman-teman? Aduh. Oke, mungkin ya R1 ngasihnya doang, tapi ini si Queen ini bagus loh teman-teman, ini jadi nilai plus karena apa? Semisal kita ingin melakukan atau membuat aplikasi based on AI yang udah ada, contohnya si Queen ini, kita bisa lakukan seperti apa? Ngebaca plat nomor, itu bisa diaplikasikan ke e-tilang, terus juga ngedeteksi kayak orang-orang yang bergerak, terus misalnya ada anomali-anomali yang mungkin bisa membahayakan sistem kita. Nah, itu kita bisa banget pakai model Queen yang VL ini karena dia OP banget ya. Ini buktinya nih banyak noise aja dia masih bisa ngebaca si Royal Gala. Kalau French mah umum lah ya, soalnya French tuh kayak lumayan terlihat lah kasarannya. Nah, kalau si DeepSeek kenapa ini China gitu? Coba kita matiin untuk R1-nya, terus kita prom yang sama lagi. Saya bingung kenapa itu China gitu. Coba kita prom lagi, kira-kira benar nggak? Sekarang R1-nya saya matiin deh. Terkadang juga saya ketika pakai R1 tuh lebih lama, terus juga malah disuruh I'm unable to view process image directly. Oh, berarti untuk DeepSeek yang R1 bahkan yang Ultimate itu belum mumpuni buat kemampuan kayak OCR gini ya, teman-teman. Ya, mungkin di sini ada tools yang disarankan seperti Google Lens atau Tesseract buat kemampuan OCR ya, Optical Character Recognition. Nah, saya juga sebenarnya baca-baca juga ada namanya DeepSeek yang Janus. Tapi itu baru rilisnya tuh di model-model seperti platform Hugging Face yang dimana kita tuh perlu konfigurasi tambahan untuk bisa gunakan model DeepSeek itu. Mungkin di konten kedepannya saya akan coba juga DeepSeek yang Janus yang akan saya bandingkan dengan Queen 2.5 VL ini teman-teman, karena memang ini OP banget ya kalau buat tugas gambar-gambar yang memang sangat detail, bahkan noise seperti ada motion, efek-efek segala macam di gambarnya itu bisa disingkirkan oleh si Queen. Oke, tidak apa-apa, kali ini skornya 1-0 ya buat si AD-nya. Aduh, abangnya ini agak kalah ya, mungkin nggak apa-apa lah ya, karena model R1 dan base dari DeepSeek itu gunanya untuk NLP dan tugas lain-lainnya. Sekarang kita akan lanjut ke tugas kedua. Saya akan buat chat baru. Di sini juga saya buat chat baru. Oke, tugas kedua itu soal coding interview, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Mungkin teman-teman juga udah banyak lah lihat soal ini yang berkeliaran di sosial media. Trapping rain water. Jadi sesimpel di sini kan kalau teman-teman lihat ada yang warna biru ini kita asumsikan air gitu ya. Kemudian item block ini itu gunanya untuk menampung air. Nah, head di sini kalau teman-teman lihat itu mengindikasikan blok-blok hitam yang dapat menampung air hujan itu. Sepertinya di sini 0. Oh, berarti nggak ada bloknya. Ini 1 ya. 1 tuh ada. Kemudian ini 0 lagi, 2. Terus ini 1 lagi, 0 lagi, seperti itu. Jadi di sini ditampung kira-kira ada berapa air yang bisa tertampung. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sesuai ada 6. Nah, kita akan coba kedua model tersebut untuk tugas interview coding ini ya, teman-teman. Kita akan berikan terlebih dahulu untuk pemahamannya. Di sini saya coba copy, terus paste di DeepSeek. Oke, kita coba upload dulu gambarnya. By the way, di sini saya juga udah download ya yang tadi. Kita sebentar, agak lama, teman-teman. Oke. Saya juga nggak tahu kenapa di DeepSeek itu ketika ingin upload gambar tuh rasanya agak lama dan sering error kayak begini. Jujur saya nggak tahu. Sebelum saya record video yang ini, itu saya juga ada tugas buat upload gambar dan error nih. Saya juga nggak tahu kenapa errornya, kenapa begitu ya. Kita coba upload ulang. Nih, saya upload yang rain PNG seperti ini. Oke, kemudian kita open, kita tungguin. Ya mungkin dia lagi nge-parsing segala macem.
dan error lagi, no text extracted. Padahal kita jelas-jelas sudah ada gitu. Kalau misalnya kita coba di si Queen, kita kemudian kembali lagi ke VL gitu ya, karena memang dia tuh spesialis buat baca gambar ya. Kemudian di sini kita upload sebelah sini. Ya, dia bisa-bisa aja. Ini bukan masalah jaringan ya teman-teman. Saya pakai provider yang sama, tapi memang AI-nya aja DeepSeek-nya yang beda. Oke lah, nggak apa-apa. Di sini kita fair, tetap kita jalanin untuk interviewnya. Kita akan menginterview AI ya teman-teman. Di sini akan saya copy aja langsung kayak gini. Ini juga melatih modelnya itu supaya bisa lebih analisis itu. Katanya benchmarknya itu bisa menganalisis. Oke, di sini kita copy dulu aja semuanya. Di sini belum kita copy yang itu ya teman-teman. Oke, copy. Nah, salah. Kita copy yang sebelah sini. Oke, jika sudah di sini I want. Nah, di sini saya sebenarnya udah bikin lagi pakai Canva, teman-teman. Nah, seperti ini soalnya. Ini soal yang baru ya. Di sini kita copy aja. Kita copy, kemudian kita paste seperti ini. Nggak bisa gitu ya. Ini agak aneh, teman-teman. Entah komputer saya atau apanya. Kemudian kita paste juga untuk di sini I want. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter aja, nggak apa-apa. Yang di DeepSeek nggak ada gambarnya. Oke. Wah, di sini dia udah mulai langsung menjawab. To solve the problem of trapping water. Di sini kita coba lihat. Oke, dikasih kodenya ya. Keren nih dikasih kodenya. Kalau kita lihat DeepSeek apakah akan ngasih kode juga atau langsung jawaban. Sebenarnya kalau langsung jawaban nggak apa-apa. Karena memang tujuannya kita suruh dia ngitung ada beberapa air yang bisa ditampung. Kalau semisal sampai ngasih kodenya, itu bagus banget sih. Kita akan coba nanti di Google Colab. Oke, kedua model sudah selesai untuk ngoding. Kita coba review dari adanya dulu. Udah, ini benar-benar dikit ya dari kode adanya. Berbeda dengan si abangnya, ini benar-benar dijelasin secara detail. Ini jadi nilai plus juga teman-teman. Karena apa? Kita juga pasti butuh pemahamannya. Gimana logik untuk menyelesaikan interview ini gitu. Kalau kita lihat di sebelah sini, ya oke, dia udah langsung kasih tahu, oh ini buat soalnya outputnya should be 5 gitu ya. Kemudian ini ada kodenya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk si Queen, dia ini menjawab outputnya akan 5. Sementara kalau kita lihat di bagian DeepSeek outputnya 6. Kira-kira benar yang mana sih? Kalau misalnya kita lihat di Canva-nya, ya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman. Ada 6. Nah, dari sini aja sebenarnya udah kelihatan mana yang benar, yaitu si GPT lagi. Si DeepSeek gitu ya. Sekarang kita akan coba buka untuk Google Colab-nya untuk membuktikan codingan dari kedua AI ini. Nggak apa-apa kalau misal jawabannya beda. Kita juga tahu kok mana jawaban yang benar. Kita akan uji coba aja kodenya itu berjalan atau enggak. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke Google Colab-nya. Kita boleh tambahkan kode di sini. Kita akan coba untuk adiknya dulu ya, yaitu si Queen. Sini kita copy, kepencet. Nah, di sini kita paste aja. Kita akan coba langsung running kodenya. Oke, diproses di sini loh. 6. Katanya di sini outputnya 5. Ya, benar sih jawabannya 6. Tapi kok di sininya 5, teman-teman? Apa yang terjadi gitu? Serius. Ini bener loh. Ini bener jawabannya 6. Tapi kenapa di sininya 5 gitu? Why? Ada yang bisa jelasin nggak? Kalau bisa jelasin, coba komentar di bawah. Oke. Terlepas daripada itu, kita akan coba running untuk abangnya ya, yaitu si DeepSeek. Jangan sampai salah sebut lagi ya. Oke, di sini kita paste. Nah, di sini bener nih outputnya 6 nih. Oke, sekarang kita running. Agak terus isu. Nah, bener ya, tetap 6. Kalau dilihat baris kodenya ini loh, sama banget ya. Iya, Le. Sama banget, Le. Waduh, sama gini, Le. Tahu. Wah iya, ya wajar sih, namanya juga DKK kan, mungkin pakai data yang sama kan. Kita malah ada yang tahu, itu rahasia dapur kan buat melatih kedua model tersebut. Oke, terlepas daripada itu, jawabannya benar ya, yaitu 6 sesuai dengan desain Canva yang udah kita buat di awal. Oke teman-teman, sejauh kita menguji coba kedua model dari China yang baru itu, yaitu Queen dan juga DeepSeek, skor sementara
2-1 ya, diungguli oleh adiknya yaitu si Queen. Karena di tugas yang pertama itu error ya teman-teman, ternyata si DeepSeek dia nggak bisa upload, terus jawabannya malah kayak China. Kita mana tahu ini artinya apa. Terlepas daripada itu, kita akan tunggu DeepSeek yang Genos rilis secara global di interface seperti ini, ataupun di konten selanjutnya saya akan coba coding manual gitu ya, saya akan coba buat aplikasinya ataupun calling via Postman. Itu kita akan tunggu di konten selanjutnya. Mungkin kalau teman-teman punya saran, masukan, dan juga ingin berdiskusi, bisa langsung komentar di bawah aja. Itu bebas banget, kalian mau obrolin apa aja, insya Allah nanti akan saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.